Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Pak Bro, apa kabar? Bagaimana kabarnya nih Pak? Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah, saya sehat-sehat selalu Pak. Bapak gimana Alhamdulillah, saya sehat juga Pak? Alhamdulillah Pak Fauji. Saya ikut senang dengarnya. Tapi belakangan ini kelihatannya kok tidak bersemangat sih Pak. Nggak seperti biasanya gitu loh. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa Pak? Ya, itu Pak. Saya juga sebenarnya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung Pak, mau cerita atau mau mengutarakannya ke siapa. Kira-kira apakah Pak Prima punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya? Mohon maaf loh Pak, jika Pak Prima nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Silakan Pak Prima melakukan kegiatan lainnya. Jangan begitulah Pak, insya Allah saya ada waktu kok. Jangan sungkan Pak, Bapak nggak mengganggu. Silahkan kalau Bapak mau bercerita. Itu juga kalau percaya sama saya. Aduh, alhamdulillah Pak, terima kasih sekali atas waktunya Pak Prima. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan saya sedang tidak nyaman Pak sebenarnya. Pikiran saya merasa tidak bisa tenang. Ada yang dipikirkan gitu Pak. Kenapa Pak? eh Apa yang bisa membuat Papa Uji nggak nyaman sih sebetulnya? Kira-kira apa sih sebetulnya yang diharapkan Papa Uji? Nah, saya berharap dengan saya berbicara dengan Pak Prima, saya bisa mendapatkan ketenangan. Saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Seperti itu, Pak. Oke, kira-kira masih ada yang lain Pak yang ingin Bapak ceritakan? Ya, tentunya yang utama adalah saya bisa mendapatkan solusi dari pembicaraan kita ini, Pak. Mudah-mudahan ya Pak, semoga kita dapat solusi pemecahan dari masalah yang Bapak hadapi. Amin, 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 amin. Jadi sebetulnya permasalahannya seperti apa Pak? Kalau boleh saya tahu, coba Nah, diceritakan. eh, Mungkin Pak Prima juga masih ingat karena ini belum lama nih, Pak, belum lama. Beberapa hari yang lalu kan ada pengawas, Pak, melakukan supervisi di kelas. Dan kebetulan eh, supervisinya itu kena sampelnya saya, Pak. Pas supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas itu, Pak. Oh, yang itu toh. Gimana bisa sih Pak, Pak Fauji sampai dapat teguran? Sebetulnya kan Pak Fauji dari yang saya lihat gitu, dari cara mengajarnya kan sudah cukup baik gitu kan, kalau menurut saya. Itu bagaimana bisa dapat teguran seperti itu Pak? Nah, sebenarnya sih, ya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Pak. Cuma itu membebani sekali dalam pikiran saya, Pak. Tidak serius, tidak serius yang seperti apa Pak? Sampai bisa membuat Pak Fauji itu terbebani pikirannya. Itu loh, Pak. Pak pengawas tuh, Pak, mengkritik saya, Pak, tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Padahal menurut saya pembelajaran yang saya lakukan ya biasa-biasa saja, Pak. Eh, Sudah sesuai dengan kurikulum, Pak. Hmm, Mengenai proses KBM yang bagaimana Pak? Yang dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, Bapak itu? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu loh Pak? Saya bingung loh. Kalau dari sudut pandang saya kan Pak Fauji sudah baik gitulah menurut saya itu. Nah, ini. Jadi sebenarnya beliau
sangat keberatan waktu saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak. Oh, lalu pada saat itu bagaimana tanggapan Pak Fauji terhadap respon dari beliau, Pak? Nah, saya kan menyampaikan kepada beliau nih, Pak, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan, dan lain sebagainya, Pak. Bagi saya itu yang penting kan mengacu ke kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau kelihatannya agak tersinggung, Pak, dengan saya. Beliau kelihatannya agak tidak berkenan, Pak, dengan saya. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Pak. Kalau saya boleh tahu, memangnya selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses KBM, Pak? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, eh, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajar yang interaktif dan menyenangkan bagi murid, sehingga siswa itu merasa senang dan tidak merasa boring, Pak, dalam pelajaran saya. Oh, mungkin maksud beliau itu Bapak itu tidak menggunakan buku teks untuk siswanya mungkin selama ini Bapak hanya menggunakan mungkin ya, ini menurut saya mungkin pada saat supervisi itu beliau hanya melihat ada buku pegangan guru saja tanpa ada buku teks yang dibaca oleh siswanya mungkin seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih Pak Fauji tidak menggunakan buku teks? Nah, menurut saya buku teks itu boring, Pak. Ya, dan juga saya meyakini bahwa sumber belajar yang sudah saya gunakan itu cukup memudahkan para murid untuk memahaminya. Murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Saya tidak pernah melenceng dari kurikulum. Sebetulnya itu udah bagus juga sih Pak. Apa yang sudah Pak Fauji lakukan pada saat proses belajar mengajar di kelas gitu kan, menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Yang outputnya itu nanti mungkin mengarahkan siswa menjadi inovatif Pak. Pembelajaran tidak boring seperti itu. Ya, I- ada lagi Pak? Ya, itulah Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Dan selama ini menurut saya emang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, mungkin itu pentingnya buku teks, mungkin saran dari Bapak pengawas itu. Pengawas mungkin berharap kepada Pak Fauji gitu kan kemarin itu supaya Bapak menggunakan buku sumber belajar yang ada di perpustakaan untuk lebih efektif lagi gitu, menambah sumber-sumber belajar yang selama ini sudah Bapak dipergunakan gitu mungkin. Itu mungkin menurut saya Pak Fauji. Ah, ada benarnya juga ya, Pak. Betul, Pak, betul, betul, betul. Iya, jadi setelah Bapak bercerita sekarang, kira-kira perasaan Bapak bagaimana Pak? Ya, terus terang, Pak, terima kasih pada Pra Prima membuat perasaan ini agak lebih nyaman. Tapi tetap saja, Pak, masih ada sedikit yang mengganjal, Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah hingga kepikiran terus. Bahkan di rumah nih Pak, juga saya kepikiran Pak dengan masalah ini. Nah, sehingga akibatnya pekerjaan lain, Pak Prima tahu sendiri pekerjaan lain saya apa, semuanya terbengkalai Pak, gara-gara masalah ini. Lalu
kira-kira apa sih yang masih membuat Pak Fauji itu sedikit resah sekarang ini? Nah, sebenarnya yang membuat saya resah adalah bahwa Pak Pengawas itu akan melaporkan masalah yang beliau temukan itu kepada kepala sekolah yang merupakan atasan saya langsung, Pak. Itu yang membuat hati saya tidak tenang, Pak. Oh alah, ternyata itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Fauji itu merasa tidak nyaman saat supervisi itu karena Pak Fauji tidak menggunakan buku teks sebagai sumber. Dan ketika pengawas memperingati Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu pada akhirnya mungkin Pak Pengawas akan memberi teguran juga yang membuat khawatir Pak Fauji kalau itu akan nyampai ke Bapak Kepala Sekolah mungkin ya Pak ya. Nah, itu Pak yang saya khawatirkan. Kira-kira menurut Bapak, saya akan dipanggil tidak ya Pak oleh kepala sekolah? Saya takut Pak kalau dipanggil Pak. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja Pak. Jika nanti misalnya Bapak Uji dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif Pak. Sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar, saya yakin Pak. Ah, ya, mudah-mudahan ya Pak. Seperti apa yang Pak Prima katakan. Amin, amin Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas Pak Fauji, kira-kira rencana Bapak selanjutnya apa Pak terkait masalah ini? Rencana saya adalah setelah ngobrol, saya dapat pencerahan, saya bakal menemui Pak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau juga bisa memberikan solusi dari permasalahan saya ini. Wah, rencana yang sangat bagus sekali kalau seperti itu Pak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain tadi yang Bapak sebutkan itu? Nah, saya juga kepikiran, Pak, dan saya akan rencanakan bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Nah, dan saya juga akan meminta kepada beliau dan meminta maaf juga kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan mengikuti saran Pak Pengawas. Nah, lalu juga saya akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan benar. Jadi itu jadi masukan buat saya juga untuk berproses dalam kegiatan pembelajaran. Baik, tadi mengenai proses belajar mengajar yang Bapak lakukan. Yang seperti apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya gitu, Pak? Nah, Proses belajar mengajarnya. setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang telah saya gunakan, tetap dong Pak akan saya gunakan. Karena itu kan metode yang sudah sejak lama saya pakai. Dan saya akan menambah lagi dengan satu buku teks. Otomatis itu bisa memperkaya proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Dan juga mengakomodir Subhanallah. kebutuhan murid tentunya. Oke, subhanallah Bapak, itu sudah sangat luar biasa tindakan yang akan Bapak ambil untuk ke depannya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus kalau menurut saya itu, Pak. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukur Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega kalau tadi plongnya itu 50%, sekarang plongnya udah 99% Pak. Karena jujur Pak ya, saya takut salah-salah dalam mengambil tindakan Pak. Nah, dengan ngobrol dengan Pak Prima seperti ini, bertukar pikiran, bertukar pendapat, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan.
Alhamdulillah kalau begitu Pak, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya kan Pak Fauji sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Fauji rencanakan tadi, komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan? Tentunya akan saya laksanakan secepatnya, Pak. Tatap muka nanti berikutnya itu akan langsung saya terapkan, Pak, dalam kegiatan proses belajar mengajar yang saya lakukan. Tentunya juga mengacu pada kurikulum yang ada. Kemudian mematuhi juga aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang saya bakal pakai buku teks, Pak. Oke Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Fauji butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini, eh, saya juga berpikir bahwa saya akan berusaha komunikasi dengan teman-teman guru serumpun, Pak, yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan sama-sama bertukar pikiran dan tukar pendapat sehingga proses pembelajaran itu jadi lebih berkualitas. Wah, ide bagus sekali itu Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan sesuai hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak, terima kasih. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Dan terima kasih Pak atas waktunya dan semuanya baik saran-saran, masukannya, sehingga sekarang saya enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi tauladan, bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya Pak, sama-sama. Nah, maaf nih Pak, punten nih Pak. Kebetulan saya ada janji dengan anak-anak saya atau anak murid saya mau latihan upacara. Kebetulan nanti Senin itu jadwalnya kelas saya menjadi petugas upacara Pak. Siap Pak, silahkan. Santai Pak. Nah, terima kasih Pak Prima. Wassalamualaikum. Ya, iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Fauji. Sehat-sehat ya. Ya Pak, terima kasih. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.